Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Hanif Abdur Alamsyah. Aku seorang mahasiswa di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Pajajaran, dan sekarang aku berada di semester kelima ya. Nah, pada video kali ini, sebenarnya aku ditugaskan oleh dosenku untuk membuat video tentang pengolahan limbah cair ya. Pengolahan limbah cair, dan pada video kali ini aku akan membahas tentang pengolahan limbah cair pada industri kertas gitu. Nah, di sini aku akan coba tampilkan PPT-nya. Uh, kita menuju slide selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada apa aja sih. Yang pertama di sini ada kertas ya, ada tumpukan kertas, lalu di situ ada buku ya, tumpukan buku, lalu ada tumpukan kardus, lalu ada tumpukan karton. Dan itu semua pastinya teman-teman tahu bahwasanya semua itu terbuat dari kertas kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dari mana sih kertas terbuat? Gitu kan. Kertas ini menjadi teknologi yang paling canggih di kala itu, dan kertas telah membuat ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat. Dan mungkin salah satunya adalah karena adanya kertas. Kalau misalkan dulu tidak ada kertas, sampai sekarang mungkin teknologi secanggih sekarang ini seperti laptop, HP tidak akan bisa ditemukan gitu ya. Kalau dulu orang-orang masih menuliskannya di kulit binatang, di batu, di tulang-tulang. Tapi semenjak adanya kertas, uh, uh, semua pengetahuan bisa mudah dan bisa diarsipkan dengan mudah. Nah, kita tahu bahwasanya kertas ini berasal dari kayu, dari pohon kayu ya. Ya, dari kayu pohon. Nah, di sini ada bahan-bahannya, bahan-bahan pembuatan kertas. Sebelum kita membahas tentang limbah, aku ingin mengajak teman-teman membahas tentang pembuatan kertasnya dulu, proses pembuatan kertasnya dulu. Nah, di sini ada bahan baku, ada bahan pelengkap dan bahan pembantu untuk membuat kertas. Kalau bahan bakunya sendiri pastinya yang digunakan adalah kayu ya. Ada kayu keras dan kayu lunak sama saja. Gitu. Nah, lalu dalam pembuatan proses produksi kertas ini juga dibutuhkan bahan-bahan pelengkap seperti pewarna, pelekat, dan mengisi lubang halus pada kertas. Karena jika tidak seperti itu, maka hasilnya tidak akan bagus, kualitasnya tidak akan bagus. Uh, Kayu yang kita tahu kan warnanya coklat ya, coklat kuning-kuningan, atau bahkan kemerahan. Dan sedangkan kertas yang kita lihat sekarang ini, ada yang warnanya putih. Ya, wajarnya putih. Cuman ada juga warna-warni kan, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, dan itu pasti membutuhkan pewarna. Lalu lekat juga supaya, kan kayu itu kan nanti dipotong-potong, dan ketika nanti menjadi kertas kan itu semua sudah menyatu. Nah, untuk pelekat dan juga kalau misalnya kita perhatikan, kertas itu sebenarnya memiliki lubang-lubang pori-pori kecil-kecil. Nah, maka bahan-bahan untuk mengisi lubang-lubang tersebut juga dibutuhkan. Lalu setelah bahan pelengkap ada juga bahan pembantu. Nah, ini berupa air, sulfur, magnesium, hidroksida, natrium, sulfat, kanji, dan lain-lainnya. Intinya bahan-bahan kimia yang membantu dalam pembuatan kertas seperti itu ya. Nah, ada 3 tahapan dalam proses pembuatan kertas. Yang pertama adalah fiber furnish, yang ketiga adalah produk kimia, gitu ya. Jadi 3 tahapan. Kalau misalkan fiber furnish itu sebenarnya lebih ke proses fisik ya, fisikal itu. Kalau yang kimia baru pakai bahan kimia. Coba kita bahas satu-satu. Nah, di fiber furnish ini yang pertama pastinya uh, kayu-kayu, lalu setelah di kayu besar ya, kayu panjang, dipotong-potong di log. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihatnya ada satu balok kayu, itu yang namanya log. Jadi log itu balok kayu yang sudah dipotong-potong. Gitu. Nah, lalu setelah menjadi log, uh,
kulitnya kan kalau misalkan teman-teman belajar di biologi ketika SMA, luar, tengah, dan dalam. Nah ini kulit bagian luarnya bagian luar dan tengahnya dikupas, karena itu tidak kita perlukan untuk pembuatan kertas. Yang kita butuhkan adalah kertas menggunakan mesin drum barker log. Lalu setelah dibersihkan, alat itu kemudian dibersihkan karena pastinya masih ada bahan-bahan yang tidak diinginkan menggunakan stone trap ya. Dan setelah dibersihkan, bahan-bahan yang diinginkan sudah bersih, dipotong-potong lagi. Jadi namanya kertas yang nggak mungkin satu balok itu langsung diproses, tidak bisa, tapi harus dipotong-potong lagi menjadi kecil-kecil ya. Di bagian bawah tuh chip ya, namanya chip ya, gitu. Itu chip. Dan kemudian chip ini lalu disaring ya, untuk kemudian berlanjut ke proses selanjutnya, yaitu apa tadi, proses popping ya, benar. Nah, di popping ini setelah tadi chipnya, pastinya yang diperlukan adalah chip yang ukurannya sesuai, ukurannya seragam. Jadi untuk chip-chip yang terlalu besar itu tidak diperlukan. Nah, chip ini kemudian dimasukkan ke dalam digester. Nah, di dalam digester ini chipnya kemudian dimasak menggunakan liquor ya. Tujuannya apa sih dari pemasakan liquor ini? Tujuannya adalah untuk memisahkan antara serat kayu dan lignin gitu. Nah, setelah dimasaknya ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu selama 2 sampai 3 jam. Apalagi kalau misalkan jumlahnya banyak, seperti yang ada di gambar tersebut kan, jumlahnya banyak banget kan. Jadi butuh waktu yang sangat lama. Dan kemudian setelah dimasak ya dengan cara penguapan dan mengadukan, chip ini kemudian menjadi bubur kertas atau namanya pulp. Nah, bubur kertas ini kemudian difiltrasi menggunakan rotary drum filter, karena uh, masih ada masih ada masih ada chip-chip yang belum terproses atau terolah dengan baik mungkin. Jadi yang kita butuhkan memang yang benar-benar itu kan warnanya coklat ya. Ya teman-teman juga bisa lihat di sebelah kanan itu gambarnya coklat. Warnanya di ukuran putih itu dengan menggunakan kalsium hipoklorit gitu. Nah, lalu setelah popping, kita masuk ke produksi kimia. Nah, di produksi kimia ini setelah diputihkan, pop ini kemudian diberi natrium hidroksida. Apa tujuannya? Untuk memisahkan fiber dan juga untuk menetralkan kembali. Setelah menjalani proses dari bongkahan kayu menjadi pop. Nah, ini kemudian dinetralkan kembali menggunakan natrium hidroksida. Lalu setelah itu pop ini dikeringkan, lalu siap untuk memasuki paper machine. Jadi teman-teman bisa lihat di gambar yang bawah itu ada mesin besar. Nah, mulai dari sinilah ini masuk ke skala industri, masuk ke tahap pengolahan bubur kertas menjadi kertas. Nah, di tahap preparasi nanti itu ada peramuan. Nah, di peramuan itu maksudnya apa? Peramuan itu maksudnya adalah uh, memasukkan bahan-bahan kimia ke dalam pulp tersebut ya. Ya, ke dalam pulp tersebut ada peramuan. Lalu setelah diramu, ini tadi memasukkan bahan-bahan kimia ya ke dalam bubuk tersebut. Kemudian bubuk tersebut dibersihkan dan dibuat menjadi lembaran-lembaran kertas. Itu karena tadi masih jadi bubur, kemudian akan dibuat lembaran kertas. Nah, ketika dibuat menjadi lembaran kertas ini, uh, kadar air akan berkurang menjadi 20% gitu. Nah, setelah menjadi lemas, lalu masuk ke bagian press ya. Jadi
lembar kertas tersebut dipreskan kembali lalu dikeringkan lagi sehingga kadar airnya hanya menjadi 6%. Gitu. Hanya tersisa 6%. Lalu setelah itu masuk ke mesin penggulungan kertas. Seperti itu. Itu ada skema produksinya ya, alur produksinya di sebelah kiri. Oke. Nah, tadi setelah kita mengetahui proses produksi kertas, kita masuk ke limbah. Jadi setiap industri pastinya menghasilkan limbah ya. Apalagi kertas juga, karena tadi kita lihat sama-sama lihat bahwasanya kertas ada proses pengeringan, lalu juga tadi ada proses pembuangan air ya. Pastinya menghasilkan limbah, entah itu limbah padat berupa serpihan kayu atau limbah gas berupa abu, mungkin abu bekas pembakaran, atau juga limbah cair pastinya. Nah, yang saya akan fokuskan di sini adalah limbah cair. Nah, kita coba lihat dulu ada jenis-jenis limbah. Jadi di sini ada yang namanya limbah partikulat, ada limbah gas, ada efluen, limbah cair, ada limbah padat dan sludge. Nah, partikulat ini adalah limbah padat tapi ukurannya kecil, mirip gas tapi bukan gas. Kayak misalkan debu, ya, abu itu adalah limbah-limbah partikulat. Limbah padat tapi ukurannya sangat kecil. Lalu ada gas. Gas ini pastinya ya teman-teman juga tahu ya, asap pembakaran itu adalah limbah. Karbon monoksida itu ada limbah. Lalu ada limbah cair. Limbah cair ya seperti tadi, bekas pembuangan air, produksi kertas itu maksudnya limbah cair. Kalau ada limbah padat ini ya limbah-limbah yang besar yang berukuran yang bukan besar yang memang bentuknya padat seperti tadi hasil bongkahan kayu ya, bongkahan kayu itu. Dan yang terakhir adalah sludge. Nah, sludge ini adalah lumpur. Gitu. Nanti kita sama-sama belajar, biasanya dalam proses pengolahan limbah cair kertas, itu ada zat-zat atau bahan-bahan yang diendapkan. Nah, endapan ini yang nanti berubah menjadi sludge. Gitu. Lumpur. Ya, jadi ada 4 tahap dalam pengolahan limbah industri kertas. Yaitu ada tahap penetralan, lalu juga ada tahap pengolahan primer, ada tahap pengolahan sekunder, dan ada tahap pengembangan. Nah, untuk tahap penetralan ini, apa yang terjadi ketika tahap penetralan? Yang terjadi adalah air limbah dialirkan ke media penampung dan penetralan. Jadi limbah air bekas buangan ketika proses proses pembuatan kertas itu dialirkan ke dalam wadah penampung, dan juga dialirkan ke dalam wadah untuk kemudian dinetralkan, gitu. Nah, di sini juga dilakukan penyaringan untuk menyaring air limbah supaya yang didapatkan benar-benar air, benar hanya air gitu, bukan tidak ada lagi benda-benda padat. Untuk benda-benda padat nanti bisa diolahnya dengan cara lain. Kalau ini kita fokus ke limbah cair. Nah, dari tahap penetralan kita beralih ke tahap pengolahan primer. Nah, apa yang terjadi di tahap pengolahan primer? Nah, untuk pengolahan primer itu sebenarnya adalah pengendapan ya. Dan ini membutuhkan waktu 24 jam karena di sini benar-benar mengandalkan yang namanya gravitasi ya. Jadi bukan gravitasi, massa jenis gaya berat. Jadi ketika limbah cair baru keluar dari pabrik itu masuk ke dalam wadah penampungan dan dinetralkan, dan di situ disaring ya untuk agar bahan-bahan atau zat-zat yang bisa disaring tersaring. Lalu setelah itu pastinya masih ada zat-zat yang tidak diperlukan kan, yang tidak diinginkan masih ada di situ. Nah, di situ kita biarkan dia mengendap. Ya, tunggu selama 24 jam. Gitu. Nah, lalu lanjut ke tahap pengolahan sekunder. Nah, di tahap pengolahan sekunder, di sini kita masuk ke dalam tahap pengolahan biologis, yang mana kita memanfaatkan mikroorganisme untuk meningkatkan kualitas air, gitu ya. Untuk BOD dan COD-nya itu meningkat
yang menandakan kualitas airnya bagus. Nah, di sini kita harapkan BOD-nya naik menjadi 80%. Gitu. Dan setelah itu terakhir adalah tahap pengembangan. Nah, di tahap pengembangan ini di situ jadi pengolahan secara kimiawi gitu untuk mengondisikan limbah cair dari kertas ini supaya nanti ketika dibuang ke lingkungan tidak berbahaya bagi lingkungan itu. Nah, setelah tadi kita bicara tentang limbah cair, ternyata tadi kan saya sebutkan bahwasanya ketika limbah cair itu ada proses pengendapan dan juga tadi ada proses penyaringan. Nah, endapan dan hasil endapan dan hasil saringan ini adalah yang menjadi sludge atau lumpur organik. Jadi ya, sludge itu adalah lumpur organik. Artinya lumpur ini masih memiliki bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang berguna sebenarnya untuk tanah atau bahkan juga tidak berbahaya gitu. Nah, apa yang digunakan pada industri kertas untuk dalam menangani limbah lumpur ini, limbah sludge ini? Ada dua metode, yang pertama adalah metode pembakaran. Jadi ya lumpur ini dibakar seadanya ya, itu agar tidak merambah ke lingkungan, tidak menjadi dari lingkungan ini dalam artian tanah ya. Dan yang kedua adalah dengan metode pembusukan atau fermentasi metana itu. Jadi si sludge tadi dibiarkan membusuk supaya akhirnya gas metananya keluar terhasilkan, lalu kemudian sludge itu bisa menjadi pupuk kompos. Nah, secara singkat ya, kalau misalnya dirangkum, sebenarnya pengolahan limbah cair pada industri kertas ada tiga macam, yaitu pengolahan fisik, yang kedua pengolahan kimiawi, dan yang ketiga pengolahan biologis. Nah, kalau fisik tadi hanya mengandalkan saringan saja penyaringan, dan juga mengandalkan gaya berat tadi ketika diendapkan. Nah, yang kedua ada proses kimia, itu ketika kita tambahkan zat-zat kimia untuk membantu proses pengendapan. Bisa kita gunakan bahan koagulan, kita gunakan proses biologis, kita menggunakan mikroorganisme untuk mengurai hasil-hasil endapan, mengurai limbah-limbah tersebut. Gitu. Nah, yang menjadi catatan adalah tiap industri sebenarnya sudah mempunyai yang namanya IPAL atau instalasi pengelolaan limbah. Jadi setiap industri yang memang tersertifikasi itu sudah punya tahapan-tahapan bagaimana cara mengolah limbahnya, dan sudah ada ketentuan BOD-nya harus berapa, limbahnya harus berapa supaya tidak mencemari dari lingkungan. Dan kalau misalkan industri tersebut bukan merupakan industri yang baik, ya IPAL ini peraturan IPAL ini akan memiliki kemungkinan dilanggar dan akhirnya merusak lingkungan. Makanya jika kita ingin agar tidak mencederai lingkungan gitu. Ya, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan terkait pengolahan limbah pada industri kertas, limbah cair pada industri kertas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di like dan di komen. Dan juga kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh bertanya di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give applause for Claudio Cominciano. Then